Ya ini pengalaman saya sendiri juga dulu. Pernah ngeslot? Iya. Serius? Pinjam, terjerat itu ya. Dulu belum kenal slot itu ya. Oh, namanya bukan slot. Ya dari kredit, kartu kredit, hutang bank gitu ya. Oke. Itu saya melewati semua. Dan solusinya adalah masjid. Iya. Masjid solusi umat dan masjid memberdayakan masyarakat. Masjid tempat yang diberkahi, insya Allah hidupnya juga akan berkah. Saya pernah baca berita. Beritanya aku lupa di warta beritanya apa, cuma online. Pak Kusnandi Ikhwani meninggalkan bisnis demi ngurus masjid. Iya. Apakah itu sahih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggak ada habisnya kalau ngomong sama Pak Gus itu tuh. Bukan ngomong ya, ngobrol ya. Karena selalu ada cerita dan hikmah yang datang bersamaan. Masih. Nah ini. Tapi aku yakin ini. Pak Gus sudah ngerti tahu berita terbaru soal anak muda. Ya. Indonesia menempati peringkat pertama. Urusan judi, pinjol, semuanya lah berkaitan soal uang-uang haram itu tadi. Itu Indonesia peringkat pertama Pak Gus. Setelah itu baru Thailand. Jadi Indonesia tuh gapnya ini persentasinya tuh kayak ini Thailand, Indonesia tuh di sini loh. Nah gitu tuh, luar biasa loh Pak Gus. Anak muda semua itu kasus pinjol, pinjaman online, sama kasus judi slot, judi online segala macam. Indonesia memasuki peringkat pertama. Menurut Pak Gus gimana? Ya ini pengalaman saya sendiri juga dulu. Pernah ngeslot? Iya. Serius? Pinjam, terjerat itu ya. Dulu belum kenal slot itu ya. Oh, namanya bukan slot. Ya dari kredit, kartu kredit, hutang bank gitu ya. Oke. Itu saya melewati semua. Sehingga bahkan sampai ya tensi naik, stres, depresi. Waduh, Pak Agus berarti pernah menjadi pelaku utama teman-teman. Assalamualaikum Pak Polisi. Iya. Bapak rumahnya mana? Ini dari Polda. Serius. Oh alah. Berarti problematika itu bukan problematika baru ya? Ya kalau dulu kan belum ada pinjol ya, belum ada slot ya. Ya pinjaman bank sama kartu kredit. Ya sama mirip-mirip sih. Ya mirip. Ya sampai Masya Allah lah. Istri saya sampai vertigonya kena vertigo 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun pusing. Temu orang takut, ya, panik, depresi, malu. Wah, pokoknya luar biasa lah. Tensi saya sempat naik 180. Takut, panik. Tensinya ngebut ya. NMAX aja 155 loh. Iya, di atas NMAX 180 loh, Masya Allah. Nah terus antum bagaimana Pak melihat hal ini? Berarti problematika yang cukup luar biasa ya, benar gak sih? Ya ini namanya penyakit masyarakat lah ya. Penyakit masyarakat. Dan orang pengennya memang pengen cepat gitu ya. Saya sendiri dulu kan pengen cepat sukses, pengen cepat berhasil. Gimana caranya? Pinjem kartu kredit. Pengen punya kulkas ya gesek kartu kredit. Bahkan pengen kebutuhan apapun ya itulah kecenderungan orang memakai kartu kredit atau apa. Ya saya sendiri malah mengalaminya. Oh ya Allah. Kalau di sekarang, kalau dibaca itu tuh alasan mereka melakukan hal tersebut sampai akhirnya Indonesia punya prestasi itu, mayoritas diantaranya itu memang butuh duit. Ya butuh uang. Dan butuh uangnya itu bukan perkara sepele loh. Kalau dia pikir itu kan paling seru-seru. Maksudnya siapa sih yang nggak ngerti kalau kemudian judi itu menyesatkan? Kayaknya semua pemain judi pun juga tahu kalau dia tuh chance peluang untuk menangnya itu sedikit. Ya sudah disetting kan? Iya kan. Dan kayaknya itu bukan hal yang ini deh, bukan rahasia, itu sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Entah itu pemain pun juga pasti tahu kalau dia tuh pasti peluang menangnya tuh kecil gitu. Tapi mereka melakukan hal tersebut itu gara-gara memang faktor ekonomi, Pak. Mereka butuh uang, itu yang pertama. Untuk apa? Ngasih makan keluarganya. Terus untuk kemudian ada yang usaha bisnisnya juga ada. Anak muda itu biasanya buat biaya kuliah. Biaya kuliah pakai pinjol. Gara-gara apa? Dibilangnya gini, saya nggak mau membebani orang tua saya. Sudah cukup menjadi beban orang tua, makanya cara instannya supaya kemudian bisa punya bargaining position. Itu pinjol. Ya di Al-Falah ada salah satu jamaah pinjol 160 juta mau bunuh diri. Hah?
Bunuh diri sudah dilakukan. Sudah beli tali disangkutkan di rumah Jawa itu namanya belandar itu. Dan atas izin Allah putus kalau badannya besar. Talinya putus, akhirnya nangis anaknya sama itu akhirnya bawa ke Al-Falah pelan-pelan sama Ustadz Lutfan untuk dibina mentalnya. Dan sekarang lebih tenang. Jadi memang sangat-sangat ini adalah ayolah kita bisa menahan diri untuk ya tidak pinjol dan apalagi judi yang sudah disetting pasti nggak menang itu. Ya, kalau Pak Kus dulu melakukan hal tersebut memang gara-gara ekonomi juga? Enggak sih, ya karena pengen cepat kaya. Pak Kus iseng ya teman-teman. Pak Kus gabung. Enggak, belum punya ilmunya wawasan tentang itu. Iya. Ya dulu mobil sudah lunas saya jual untuk saya DP mobil baru. Ya dulu belum kenal masjid. Ngerti masjid tapi nggak ngerti ilmunya kayak gini. Pak Kus adalah kita semua di masa tua. Pak Kus sama seperti kita tapi cuma umurnya. Iya. Nah kalau menurut Pak Kus, problem nih. Oke. Menurut jenengan apa solusinya? Solusinya masjid lagi. Karena saya orang masjid. Ya masjid saat ini saya akan mencoba memutus rantai kemiskinan. Apa programnya? Saya membina UMKM yang ada di Al-Falah. Saat ini kurang lebih ada 50-an. Ikut ngaji setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 9. Loh, ekonomi kok ngaji? Nah, pedagang-pedagang ini kebanyakan punya pinjaman ke rentenir. Ya, menurut riset teman saya, satu pedagang itu punya pinjaman rentenir 1 sampai 2 rentenir. Pinjamannya nggak gede-gede, 500 sampai 2 juta. Tapi kan bunganya luar biasa. Maka saya mencoba untuk Al-Falah memberikan solusi bagi yang mungkin punya pinjaman rentenir. Nanti kita tutup. Tapi harus nanti kembalikannya ke masjid dengan qardul hasan. Apa itu Pak? Qardul hasan pinjam tanpa bunga. Namun dia syaratnya harus mau ngaji ke masjid, belajar ke masjid, sholat ke masjid, ikut kajian setiap hari Sabtu, dibina, dibenerin mental dan akhlaknya. Pendekatannya kepada Allah ya. Iya. Masalah keren. Biar berkah hidupnya. Keren. Memutus rantai kemiskinan. Supaya apa ya? Nanti orang ini paham ternyata ini nggak pas apa yang dilakukan, bisa menahan diri. Dan solusinya adalah masjid. Masjid solusi umat dan masjid memberdayakan masyarakat. Nanti Pak Kus siap-siap untuk dimusuhi rentenir se-Indonesia nanti. Enggak, justru rentenir saya ajak ngaji. Oh gitu. Ayolah ngaji bareng-bareng lah belajar. Saya juga sempat pakai kartu kredit kok ya sama-sama kan. Saya pemakai juga. Merangkul bukan memukul. Wah, cakep. Pendekatannya lagi-lagi kepada masjid ya. Iya, masjid tempat yang diberkahi, insya Allah hidupnya juga akan berkah. Malah tak pikir tadi menurutku solusinya bisnis. Maksudnya? Solusinya apa Pak Kus? Kita harus sejak muda bikin bisnis. Ya, bisnis itu nanti langkah berikutnya. Yang penting tauhidnya, keimanannya, akidahnya ke Allah dulu, taat ke Allah dulu. Insya Allah bisnis nanti akan dipermudah. Asik. Nah, maka di sini biro konsultasi bisnis dan kehidupan. Ada. Iya juga. Ada juga. Ada yang punya utang 8 miliar, 4,9 miliar, 1,9 miliar. Ya, ada yang 100, 300 ya. Ke masjid nanti kita arahkan. Miliar loh ya, bukan ribu loh ya. Ya, miliar. Kalau 100, pinjam dulu 100, itu saya itu. Mau heran tapi ini Al-Falah teman-teman. Kok ada semua Pak Gus? Kenapa ada sampai ke bisnis juga kepikiran gitu? Ya saya memang basicnya pembisnis. Saya dari pembisnis juga. Background saya pembisnis sehingga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Saya pernah baca berita. Beritanya aku lupa di warta beritanya apa, cuma online. Pak Kusnandi Ikhwani meninggalkan bisnis demi ngurus masjid. Iya. Apakah itu sahih? Betul. Bener? Iya. Bisnis loh Pak. Iya. Maksudnya anak muda sekarang saya ini aja pun juga lagi kepikiran untuk merintis sebuah bisnis. Iya. Lah kok ini yang udah punya bisnis, banyak bisnisnya Pak Kus. Iya. Ada gepreknya pun geprek grup ya kan. Terus kemudian ada pernah buka roti juga ya Pak Kus ya. Omega Bakery. Terus mie ayam juga pernah. Banyak banget mochi kopian ada, juga ada. Bubur bakar, ada soto. Kok ditinggalkan untuk ngurus masjid? Ini maksudnya penjelasannya seperti apa nih? Saya ketika membaca dari kajian gitu ya, Rasulullah itu ketika umur 40 tahun ya juga sudah memang berkhidmat untuk umat, ngurus umat. Saya mencoba saja.
Awal-awalnya saya diangkat jadi takmir tahun 2016, tapi saya sudah pensiun dari direktur utama ngurusin bisnis 2019. Butuh waktu 3 tahun. Baru pensiun, guru saya menasihati, Pak Kus, secara bisnis dunia sudah berhasil. Coba Pak Kus menekuni bisnis sama Allah. Apa itu? Fokus ngurus masjid, jadi marbot masjid. Nah, dari guru saya itu, akhirnya saya memutuskan keluar dari direktur utama Geprek Group dan totalitas ngurus masjid. Dan apa yang saya rasakan? Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan keluarga insya Allah juga merasakan impact dari dampak ngurus masjid ini. Dulu istri yang awal-awal gitu, gimana kok ninggalkan bisnis, nanti masa depan anak-anak bagaimana, ekonomi seperti apa? Ya, termasuk anak-anak juga sama gitu. Butuh waktu kurang lebih 2-3 tahun untuk menjawab persoalan ini. Dengan saya buktikan ketika saya mundur, walaupun awal-awal juga bagaimana kok ditinggalkan dan sebagainya, tapi akhirnya perjalanan waktu, Masya Allah, keluarga akhirnya sekarang sudah mendapatkan jawabannya, lebih tenang, lebih berkah, lebih bahagia. Ini hanya bisa diceritakan siapa yang berani menjalankan. Siap. Berarti ada prosesnya. Berarti prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Bisa dilakukan oleh orang banyak juga. Bisa kita bedah dong. Iya. Berarti kita bisa obrolin dong. Siap. Bisa dong. Bisa. Part selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Masjid Raya Al-Falah. Masya Allah. Nah mungkin tapi sebelum diakhiri Pak Gus, nasihat lah untuk para pembisnis sebelum nanti kita bahas ke topik ini. Karena menurutku ini topik keren sih. Penutup. Saya kemarin ada tamu dari Lampung, Mas Arif Mokhtar, muadzin bersanad. Saya dapat insight baru. Katanya dia menyampaikan, saya juga pengen berbisnis Pak, tapi para sahabat Rasul, para imam mazhab ini, imam mazhab ini juga menyampaikan, katanya dia belajar dari temannya yang pulang dari Yaman itu menyampaikan, kerja itu sesekali saja, tapi yang lainnya banyak kita fokus untuk ibadah kepada Allah. Sehari kerja untuk seminggu, seminggu bekerja untuk 1 bulan, 1 bulan bekerja untuk 1 tahun. Maka kita lihat para ulama, guru itu sebenarnya kaya-kaya semuanya, karena pembisnis juga. Nah, tapi bisnisnya untuk beribadah kepada Allah. Maka saya semakin meyakinin tentang di surat Al-Quran, surat Muhammad, yaitu intang surullahi yang surkum wa yusabit aqdamakum. Tolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong diri kita. Seperti apa penjelasan lebih detailnya, nantikan part selanjutnya. Mantap, keren. Sip.